Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Sabrina Nusawan dengan NIM 1030124180. Di sini saya akan menjelaskan sekaligus menampilkan sebuah animasi dari Linear Search. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu Linear Search. Jadi, linear search adalah sebuah algoritma pencarian sederhana yang memeriksa setiap elemen dalam suatu daftar secara satu persatu dari awal hingga akhir, sampai menemukan elemen yang dicari atau sampai semua elemen telah diperiksa. Misalkan eh, kita memiliki sebuah daftar angka seperti yang ada di layar. Di sini ada 4, 8, 12, 17, 25, 33, 42, 60, 73, dan terakhir 91. Em, jadi di sini tuh dengan menggunakan metode linear search itu em, kita akan memeriksa satu persatu elemen dari depan ke belakang hingga menemukan angka yang kita cari. Nah, di sini pertama kita mengecek indeks ke 0. Apakah 4 sama dengan 60? Karena hasilnya tidak sama, jadi kita lanjut ke indeks ke 1. Apakah 8 sama dengan 60? Karena tidak, kita berlanjut ke indeks kedua. Apakah 12 sama dengan 60? Karena hasilnya tetap tidak sama, jadi kita berlanjut ke indeks ketiga. Apakah 17 sama dengan 60? Karena tidak sama lagi, kita lanjut ke indeks keempat. Apakah 25 sama dengan 60? Karena hasilnya tetap tidak sama, kita berlanjut ke indeks kelima. 33 sama dengan 60 tetap tidak sama, jadi kita lanjut ke indeks ke-6. 42 sama dengan 60 hasilnya tetap tidak sama, kita cek indeks yang ke-7. 60 sama dengan 60. Nah, kita telah mendapatkan indeks array tersebut di indeks ke-7. Jadi kita di sini udah menemukan hasilnya yang kita cari. Jadi dalam proses ini kita telah membandingkan sebanyak 8 elemen sebelum akhirnya menemukan angka 60. Jadi inilah yang disebut dengan linear search atau pencarian linear karena prosesnya itu dilakukan secara berurutan dari awal hingga akhir atau hingga data ini ditemukan. Selanjutnya saya akan menampilkan sebuah animasi dari linear search. Nah, dia secara otomatis akan berhenti di array 60 sesuai dengan array yang kita cari sebelumnya. Nah, eh, kelebihan dan kekurangannya itu, untuk kelebihannya ini sendiri sederhana dan mudah dipahami. Linear search juga algoritma pencariannya sangat sederhana karena tidak memerlukan struktur data khusus atau logika yang terlalu rumit. Ini pastinya membantu dan cocok untuk pemula atau dalam kasus sederhana. Tidak perlu data terurut juga, kayak berbeda dari algoritma seperti binary search. Kalau linear search ini tidak memerlukan data dalam urutan tertentu, jadi kita bisa langsung mencari data yang acak atau tidak terurut.
Cocok juga untuk dataset kecil karena proses pencariannya dilakukan satu persatu. Jadi linear search ini masih cukup efisien kalau jumlah datanya sedikit, misalnya di bawah 10 atau 20 elemen. Kalau untuk kekurangannya, kurang efisien untuk dataset besar karena pada saat data yang dicari berada di akhir atau bahkan tidak ada, linear search ini bakalan terus memeriksa setiap elemennya itu secara satu persatu sehingga bisa memakan waktu lebih lama. Terus tidak efisien juga secara performnya jika kita bekerja dengan kumpulan data besar, karena pencarian linearnya itu bisa menjadi sangat lambat dibandingkan algoritma pencarian lainnya yang lebih optimal. Kompleksitas waktu adalah ON, artinya waktu pencarian akan bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah data. Ini tentu kalah cepat dibanding binary search yang hanya butuh O log n, tapi dengan syarat datanya sudah terurut. Itulah penjelasan singkat dan sebuah animasi dari linear search. Kurang lebih kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Raffi dari kelas IF 4808. Di sini saya akan presentasikan tugas Alpro, yaitu materinya binary search. Apa itu sih binary search itu? Yaitu pencarian cepat dalam data terurut. Untuk penjelasan lebih jelasnya, binary search adalah algoritma pencarian efisien yang bekerja pada array yang sudah terurut. Algoritma ini membagi array menjadi dua bagian di setiap langkahnya, lalu memilih bagian yang relevan untuk melanjutkan pencarian. Binary search ini memiliki kelebihan dan kekurangan ya, tentunya. Yaitu kelebihannya cepat, efisien, ideal untuk dataset besar. Untuk kekurangannya yaitu harus terurut, tidak cocok untuk array kecil, dan kompleks untuk struktur dinamis. Oke, di sini kita memiliki array dan value-nya. Kita akan mencari menggunakan binary search atau titik tengahnya. Ini kita ada low, mid, high. Kita low-nya di indeks 0, mid-nya di indeks 3, dan high-nya di 7. Oke, kita lihat dari tengah dulu nih, yaitu indeks 3 atau value-nya 4. Lalu low-nya pindah, kita cek kanannya, yaitu yaitu indeks 4 atau value 5. Masih cek lagi kita di bagian kirinya, indeks 3 atau value 4. Lalu kanan dicek juga, indeks 7 atau value 8. Terus mid-nya pindah lagi ke cek kanannya nih di indeks 5 atau value 6. Baiknya ngecek lagi ke tengah atau ke indeks 4-nya, dan ternyata benar nilai mid-nya, nilai tengahnya di indeks 4 atau value 5. Jadi udah kita ketahuin nilai tengahnya di posisi indeks 4 atau value 5. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.